Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang biaya pemilu di 2024. Kalau DPRD kabupaten kota itu 0 sampai 500 lah. Terus untuk gajinya anggota dewan tuh berapa sih mas? Kalau tadinya saya tahu gajinya segini, jadi bupati saya nggak nyalon. Orang-orang yang bergerak di dunia aktivisme itu kan rata-rata nggak punya uang, Bukan potensi, harus korupsi, paham nggak? Lebih menang uangnya. lebih menang uangnya. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang biaya politik di tahun 2024. Khususnya untuk jabatan apa nih mas? Ya, selain Pilpres tentunya ya, selain Pilpres sama DPD. Oh, oke. Kalau- Berarti DPR. DPR, jadi mulai DPR RI, DPR provinsi, sama DPR kabupaten. Oke, jadi kita tidak mendukung money politik ya, karena money politik tentu dilarang di Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Tapi kita di sini kita ngomong fakta yang terjadi di lapangan, bahwa ternyata masih banyak sekali para calon anggota dewan yang menggunakan money politik sebagai jalan untuk meraih kemenangan. Begitu. Ya memang nggak semuanya sih, tapi Tapi sebagian besar ya mas? sebagian. Terutama Ya, kayak di daerah sini, di kampung-kampung gitu banyak banget ya. ya yang nggak bisa masih- mengklaim sebagian besar juga sih. Kebanyakan aja lah. Nanti Ya kita kebanyakan aja ya. kita disomasi nanti. Iya. Pak. Kamu Iya, ikut aku pemilu juga. mulai tahun berapa? Tahun berapa ya? 2009 udah Pokoknya ikut. ini ketiga. Yang ketiga. Ini pemilu ketiga ya. Berarti kamu ingat nggak dulu di sekitarmu ada money politik nggak? Ada sih, ada. 2019 ada ya? Ada. 14? Ada semuanya. Ingat Sampai- nggak? Ya paling nominalnya 10.000, 20.000 gitu sih, Masa? Mas. Iya, di Oh. daerahku Jepara sana ya. Tapi nggak tahu kalau di sini. Kalau 2019 Soalnya pemilu yang tahun ini aku sudah pindah ke Demak ini guys. Dan kemarin sama sekali tidak menerima. aku juga sama Amplop. sekali nggak menerima amplop ya. Jujur aja ini. Nggak tahu apakah emang nggak dikasih atau emang nggak masuk data atau gimana nggak tahu. Tapi bener sama sekali satu amplop pun nggak masuk ke sini guys. Oke. Jadi nggak tahu isinya apa. Tapi dengar-dengar lumayan banyak sih katanya. Ada yang 50.000, ada yang 100.000. Terus aku kaget kayak, wow, keren loh. Ini Nah. masih DPR, cakupannya banyak. Itu Iya. satu amplopnya isi 50.000. Nah itu terus habis berapa itu? Oke, jadi kita ambil rata-rata ya. Coba kalau kata Bang Panji seperti ini kita dengarkan dulu. Nih, kalau lu DPRD kota kabupaten, DPRD provinsi sama DPR RI. Ini average ya dari beberapa angka-angka yang gue tanya sama semua politisi. Kalau DPRD kabupaten kota itu 0 sampai 500 lah. Budget cost-nya itu. Nah, DPRD kabupaten kota. Kalau DPRD provinsi 500 sampai 4,5 atau sampai 5 M. Jadi kalau lu lebih dari itu, lu goblok aja tuh menurut gua. Jadi kabupaten kota itu lu bisa lu ukur TPS-nya cuma 2.000. Ya kan? Lu punya saksi 2.000 orang. Lu kasih mereka uang untuk menjaga suara lu 100.000. Itu 200 juta kan? Ya maksud gue 200 juta, lu pengen mengabdi, ya lu nabung lah gitu. Iya nggak sih? Ya kalau lu pengen nggak ada biaya kayak gitu, lu bantu kita. Ubah aturan mainnya gitu. Pilih orang-orang yang pengen ngubah itu. Kampanye si anjing. Ya kan? Kampanye. Dan Kampanye itu si pasti bangsat. praktek gua kan. Kampanye. Kalau Berarti sebenarnya dengan DPR RI, ini ya DPR RI. DPR itu kayaknya minimum 5. Atasnya tuh unlimited. Oke, gua stop dulu di situ. Nah, jadi segitu kira-kira. Banyak banget ya mas ya. Iya. Wow. Coba kita hitung ya. Di Demak, ini kita ngomong Demak ya. Demak, Jepara, Kudus lah, Dapil 3 Jawa Tengah atau Dapil 2 RI. Rata-rata anggota DPR itu menjadi anggota dewan mendapat suara di angka 5.000 suara. Itu rata-rata. Memang range-nya ada yang naik, ada yang turun. Seperti Demak ini rata-rata justru 5.000 ke atas. Nah, coba kita kalikan. Kalau 5.000 itu adalah suara yang didapatkan, maka hampir bisa dipastikan dia membuang amplopnya lebih dari 5.000. Kan begitu? Ya nggak? Iya sih. Iya kan? Jadi kalau Itu kalau pakai money politik. kalau ya. pakai money politik semuanya ya, Kan ini kita tidak asumsi. semua. Ya ini cuma Kita asumsi ya guys asumsikan. ya. Kita tidak mengklaim loh ya. Ini cuma asumsi aja. Jadi kalau dia membuang amplop 10.000 amplop dikali 50.000, maka sudah
500 juta. 50.000. 50.000 bikin 10.000 amplop dengan asumsi margin of errornya 50%. Itu dia baru mendapatkan 5.000 suara. Dan angka margin of error 50% ini termasuk yang paling bagus. Sudah bagus. Karena kebanyakan yang aku tahu teman-temanku itu yang nyalek itu uang yang dia keluarkan dengan hasil suara yang didapat itu hanya 30%. Jadi kalau kita membuang 10.000 amplop, maka kita mendapatkan 3.000 suara itu sudah bagus. Oh, sudah kategori berhasil, Berhasil. gitu ya, Mas, ya? Bahkan ada yang di 20%. Jadi nyebar 10.000 amplop, dia cuma dapat suara 2.000. Nah, faktornya apa itu, Mas? Kenapa harus patokannya tuh di 30%? Kenapa nggak di 50% gitu? Bukan patokan, tapi ini persentase keberhasilan. Jadi mengkonversi amplop yang dibagikan menjadi suara. Itu persentase keberhasilannya. Iya, maksudnya kenapa muncul angka 30% gitu? Nggak dikatakan berhasil tuh kalau 50% gitu maksudnya. Ya karena banyak sekali teman-temanku yang nyalek itu dia membagikan, katakanlah dia membagikan 10.000 amplop, dia cuma dapat 2.000. Berarti kan 2.000 berarti dari 10.000 kan 20%. Hasil di lapangan tuh kebanyakan rata-rata hasilnya cuma di 30% gitu ya? Iya, 30% itu sudah bagus. Nah, itu kalau tadi berapa? 500 Berarti bisa juta. dibilang nggak ada yang untung ya, Mas ya? Ya, nanti kita hitung. Coba nanti kita hitung Iya. berapa uang yang didapatkan sebagai anggota dewan itu masih untung apa enggak gitu kan? Ya. Oke, jadi 500 juta tadi ya. 500 juta itu kalau dia nyebar amplop 50.000 kali 10.000 amplop. Itu kalau persentase keberhasilannya adalah 50%. Itu baru hari H. Belum biaya yang lain seperti baliho, seperti ngumpulin tim, misalkan dan sebagainya. Tim pendukung maksudnya ya. Bikin kaos, bikin kalender, bikin pin, bikin apa, perkumpulan, pertemuan Merchandise gitu, terus dan sepenuhnya. perkumpulan, terus kampanye ya kan, Mas, itu kan juga Iya. butuh biaya kampanye. Terus kayak biaya pendaftaran menjadi anggota dewan tuh gimana sih, Mas? Pendaftaran. Mahal nggak? Iya. Kalau pendaftaran itu tergantung partai politik. Oh, Kalau partai politiknya tidak memberikan tarif ya berarti free. Tapi kalau partai politiknya memberikan tarif, tentu ada biaya yang dikeluarkan untuk partai. Kira-kira begitu. Jadi kita asumsikan kalau rata-rata suara itu 5.000, berarti dia nyebar amplopnya berapa tadi? Kalau 10.000. berapa persen nih? Kalau ya 30%. 50% aja lah biar enak. Kalau 50%, Kalau 50% berarti kalau dapat suaranya 5.000, 5.000, Dia ya dapat 25.000. 10.000. 10.000 ya. 10.000 kali amplop. 50.000 berarti 500 juta. 500 juta. Itu untuk hari H saja. Nah, Ya suara kalau disebar pas harinya ya, kalau enggak. enggak, ini kita ngomong kita bertahap dulu. Satu yang pertama adalah dia menyebar amplop untuk hari H. Nah, persebaran amplop ini kan tidak asal nyebar. Dia butuh tim untuk menyebarkan amplop. Iya, betul. Ya kan? Biasanya dimintain itu. Ya, apa ya? KTP sama kakak gitu kan Ya, buat sekarang kan ditanda-tandain. pakainya kan KTP sama NIK. Kalau bahasa daerahnya itu sabet ya. Sabet. Kalau satu orang memegang katakanlah 20 amplop, maka untuk menjadi 10.000 orang itu berapa berarti? Butuh berapa tim itu? Katakanlah 500. Hah? Katakanlah tim yang dibutuhkan adalah 500 orang ya. 500 orang sebagai tim ya. Ya, 500 kali 20 suara berapa? 10.000. 10.000 kan? Ya. Nah, berarti agar kita mencapai target 10.000 suara, maka kita membutuhkan 500 orang sebagai tim caleg. Nah, untuk menjadi tim caleg, maka orang itu harus dikumpulkan, ya kan? Dan yang bisa dipercaya. Dan yang bisa dipercaya. Amanahi. Dan mengumpulkan itu tidak asal mengumpulkan, tentu ngasih uang, ngasih konsumsi, makan,
ada rokok dan lain-lain. Ada rokok dan lain-lain. Katakanlah Ada tempat juga ya kan Mas? oke. Katakanlah 500 orang, itu satu orangnya kita asumsikan 100.000. Berarti 500 kali 100.000 berapa? 50 juta ya. Iya. 50 juta untuk satu kali pertemuan. Wow. Untuk membentuk tim Bisa dapat 2 motor Mas. bisa dapat 2 motor. Itu satu ya, satu kali Wow. pertemuan. Kalau pertemuan itu tidak hanya sekali, katakanlah pertemuan pertama untuk penguatan. Pasti dong, tidak mungkin Nggak satu mungkin kali. satu kali. Pasti. Pertemuan pertama ini kan pengenalan. Pertemuan kedua penguatan. Ya. Pertemuan ketiga ini untuk memastikan bahwa orang itu menjadi tim dan loyal kepada pasangan calon. Kira-kira kan begitu. 3. Berarti minimal ada 3 pertemuan Minimal ya, Mas? ada tiga kali pertemuan. Idealnya ya Mas ya. Ya menurutku itu udah ideal sih. Iya. Tapi semakin banyak ketemu semakin bagus. Iya. 3 kali 50.000. Ya berarti kan idealnya minimal ada 3 pertemuan. Ya. Entah ternyata mampunya cuma 2 pertemuan itu kan terserah mereka Ya. kan. Maksudnya gitu. Ini asumsi kita sendiri Asumsi ya guys. kita sendiri ya. Enggak patokan, enggak apa. Enggak patokan. Berarti 50 kali 3 berarti 150 juta. 150 juta tambah money politik tadi di awal 500 juta berarti 650 juta. Oke, sekarang kita ngomong baliho. Balihonya. Kalau baliho itu satu titiknya harganya adalah berapa? Berapa sih harga baliho? Aku nggak tahu Harga Mas. baliho per meter ya sekitar 15.000 lah. 15 kali 4 berapa? 15 kali 4 60.000. 60.000 kan. Katakanlah satu baliho 100.000. Ya kan? Satu baliho 100.000 kemudian dikali 500. Karena timnya ada 500-an, berarti satu orang pasang satu baliho. 500 kali 100.000 berapa? 50 juta lagi. Oke, berarti 50 juta. 650 tambah 50 juta. Berarti ada total 700 juta. Itu untuk hari H, untuk penguatan tim sama sosialisasi dalam bentuk baliho. Berarti Terus apa lagi Mas? terus apa lagi ya? Apa lagi pengeluar? Mungkin itu sih yang pokok itu. Kalau di luar itu berarti ya kayak pendaftaran DPR di tuh luar. nggak dipungut biaya sama sekali. enggak, kalau pendaftaran di KPU itu berarti tidak malah dipungut justru biaya. itu uang itu habis untuk biaya kampanye ya? Iya, tetapi tergantung partainya. Kalau dia masuk partai tertentu dan partai itu memberikan tarif untuk si caleg itu mendapatkan, misalkan katakanlah nomor, untuk mendapatkan nomor 1 maka kamu harus mengeluarkan uang sekian. Itu di berarti ada partai ketentuan tertentu ada. Partai tertentu. Oh. Ada juga partai yang enggak Berarti ada tarif. pembagian nomor tuh nggak sembarangan ya Mas? Enggak. Oh. Kalau di peraturan Bisa KPU jadi siapa tahu kan ya, orang awam nggak tahu ya. Ya. Bisa jadi siapa tahu apa namanya, kirain yang daftar awal itu dapat nomor Enggak, 1 enggak. gitu. Kalau di peraturan KPU itu sekarang ada peraturan begini. Jadi per 3 baris nama caleg itu harus ada 1 unsur perempuan. Oh, oke. Jadi misalkan caleg Berarti antara nomor 1, 2, 3 harus ada perempuan. harus ada perempuan 1. Oh, keren ya Ya, aturannya. karena memang aturannya pemilu kita adalah melibatkan 30% unsur perempuan. Iya, tapi untuk yang itu aturan terbaru kan Mas, yang nomor urut. Aturan 2024 ini nomor urutnya salah satu di antara 3 harus ada yang perempuan. Wah, Begitu. keren. Jadi untuk menjadi anggota DPRD di rata-rata ya ini ya, rata-rata wilayah Jawa Tengah, terutama di Dapil 3 ya, maka uang yang harus dikeluarkan minimal adalah 750 juta. Itu kalau jadi. Tapi itu belum dan lain-lain loh Mas. Enggak, itu menurutku sudah standar lah. Oh. Kalau di luar itu tambah-tambahan, tak kira perdilan-perdilan. Semakin banyak tim ya biayanya nambah, semakin banyak amplop yang dibagikan ya biaya tambah. Gak maksudnya dan lain-lain ceritanya kebikin begini ya, kepikiran ya. Namanya orang masang baliho kan pasti ada lah Mas. Ya, Makannya, uang konsumsi pasang, kayak gitu ya. lah, itu dikalikan juga lumayan loh Mas. Ya kan? Ya, Dikalikan tapi- belinya orang itu yang masang. Betul. Ya sekitar 700 sampai 750 juta lah kalau yang kita Kalau analisa. dibulatkan dana amannya tuh 1 M lah ya Mas. Ya sekitar segitu. Itu kalau Itu kalau DPR apa nih? Kabupaten. ini kabupaten. Dengan asumsi 10.000 amplop mendapatkan 5.000 suara. Ya, Kalau targetnya. asumsinya mau ditambah, misalkan Ya harus nambah DPR budget provinsi lagi. kan
targetnya kan harus 50.000 suaraan lah kira-kira, berarti tinggal dikali 10. Wow. 10 M mas. Ya kalau 1 M ya jadi 10 M. Kalau 750 juta menjadi 7,5 M. Itu uang siapa mas? Itu biaya politik yang ada di 2024 sekarang. Tapi biasanya kalau DPR RI, DPR provinsi itu setauku ya tidak 50.000. Dia biasanya lebih murah atau pakai skema tandem. Misalkan 100.000 untuk DPR RI, DPR provinsi sama DPR kabupaten. Itu kan berarti lebih murah biayanya. Ya. Bisa jadi yang harusnya 7,5 M untuk provinsi menjadi 5 M gitu. Yang seharusnya DPR RI 10 M menjadi 7,5 M. Kira-kira Berarti itu kayak jalan pintasnya gitu ya. ya selama Cara lain ya, untuk lebih menghemat betul. di biaya atau dana. Selama partai itu kuat dan konstituen di daerahnya itu apa ya, tidak Basisnya. mudah berpaling partai lah. Ya basisnya kuat. Basisnya kuat lah. Tak kira uang 100.000 untuk 3 caleg itu tidak terlalu berbahaya. Masih bisa diharapkan lah keberhasilannya. Tingkat persentase Tadi keberhasilannya namanya apa mas? Tandem ya? masih tinggi, tandem. Misalkan aku DPR RI, kamu DPR provinsi, Bening DPR Janjian. kabupaten. Amplopnya 100.000. Oke. Walaupun ada kemungkinan yang dicoblos hanya aku, itu juga kemungkinan. iya. Tapi kan paling tidak kos politiknya menjadi agak turun. Kalau mau kepastian, ya bentuk tim sendiri, bikin amplop sendiri, yang bagikan sendiri, bikin baliho sendiri. Berarti misalkan mas, money politik itu tidak terjadi ya kan? Berarti kan dananya jauh lebih murah mas, Iya. jauh lebih ringan. Kalau money Berarti politik yang- nggak ada murah. Berarti emang yang mesti harus diberantas itu money politiknya ya mas, biar pendanaan menjadi anggota dewan itu lebih apa ya, lebih ringan gitu Lebih ya. efisien lah. Lebih efisien. Dan kita Soalnya juga maksudnya gini, ternyata salah satu akar masalah dari korupsi adalah karena mahalnya biaya politik, ya kan mas? betul sekali. Mahalnya- Sehingga yang menjadi anggota dewan hanya orang yang punya uang. Tuh. Orang-orang yang punya kualitas, yang punya kompetensi untuk menjadi legislator, karena dia tidak punya uang, maka ya sudah, dia tidak Tidak punya bisa, jalan, lebih sulit lah jalannya. lebih sulit itu. menjadi anggota dewan. Nah, biasanya aktivis-aktivis kampus, orang-orang yang bergerak di dunia aktivisme itu kan rata-rata nggak punya uang, sehingga dia nggak Tapi bisa punya nyalek. ilmunya. Tapi punya ilmunya. Tapi orang-orang yang bisa nyalek, mohon maaf, tidak banyak sih memang. Tapi rata-rata atau Lebih menang uangnya. lebih gitu menang lah, uangnya. ya, lebih menang Jadi ketika uangnya. di dewan ya, yang penting proyeknya aja, gitu. Yang penting Terus untuk gajinya anggota dewan tuh berapa sih mas? kalau gajinya ya jelas besar ya. Katakanlah begini, kalau misalkan kita pakai rata-rata aja ya. Kalau rata-rata gaji anggota dewan, ini kita nggak ngomong gaji lah. Kalau gaji saya yakin kecil, 5 juta, 6 juta lah. Itu kalau gaji. Tapi kalau sama tunjangan dan lain-lain, sama kunjungan, sama apa namanya, BIMTEK dan sebagainya itu bisa nyampe sekitar 50 juta satu bulan. Beneran mas? Iya, Berarti Itu satu banyak bulan loh. tunjangannya ya? iya yang lebih banyak memang Tapi tunjangan. kok sampai 50 juta mas? Besar banget. Ya ini kan rata-rata. Ada yang beberapa kabupaten memang di bawah itu. Ada Oh yang itu untuk DPRD kabupaten? ya ini Berarti kalau kita ngomong provinsi jauh kabupaten. lebih Kalau besar lagi? provinsi bisa jadi lebih besar lagi. Berarti semakin tinggi levelnya semakin lebih besar lagi ya mas? Ya tunjangannya ya. Nah, begitu. Jadi kalau 1 bulan 50 juta, maka 1 tahun itu sekitar 600 ya. Ya. 50 kali juta. 12. Ya Ya. enggak toh mas? Iya toh, 50 kali 12 Oh, ya iya. 600 juta toh. Hah kok 600 juta? Iyalah. 1 Iya, bulan iya, 50 iya. juta, 2 Iya, bulan iya, 100 betul, juta. Berarti kalau setahun 12 bulan berarti kan 600 juta. Iya betul. Itu 1 tahun. Kalau 5 tahun berarti 3 M. Nah, makanya kalau ada anggota DPR di kabupaten yang habisnya lebih dari 3 M itu jelas rugi. Kalau ngomong dari sisi bisnisnya. Cuma memang ada beberapa anggota dewan itu, jadi anggota dewan tidak ngomong soal apa namanya, tidak melulu soal gaji,
Tapi mungkin soal pengaruh sehingga dengan dia menjadi DPR maka bisnisnya menjadi semakin lancar. Dengan dia menjadi anggota DPR dia bisa menambah bisnisnya dan sebagainya. Itu kalau kayak gitu gaji nggak penting lagi. Mas itu barusan sangat tepi jurang loh Mas. Iya nggak apa-apa. Kan rata-rata kan begitu. Makanya kalau orang awam kan kadang-kadang emang berapa sih gaji DPR kok sampai direwangi Sama begitu. halnya kayak kasus ini kan Mas. Waktu itu ada yang apa ya dari mana tuh Mas yang viral yang bupati mana itu loh. Ya, Bilangnya Bupati "Kak, Banjarnegara. sebenarnya kalau masalah gaji tuh saya tuh rugi kayak bilang gitu terang-terangan kan. Iya. Dia Mana kan mau saya jadi bupati dengan gaji tak kira gaji segitu, kayak bupati gitu. itu besar, ternyata cuma segini. Nah, gitu kan. Nah, itu. ya. Oh pasti harus itu, bukan potensi, harus korupsi, bang enggak? Ya ini enggak lumrah sama sekali, gitu bang enggak. Kalau tadinya saya tahu gajinya segini jadi bupati saya nggak nyalon. Demi Allah saya nggak nyalon itu. Ngertinya saya antara 200 juta 150 juta. Ya kira-kira begitulah ongkos biaya politik di 2024 kali ini sekitar segitu ya. Berarti kalau mau jadi anggota dewan persiapkan uang sekitar 1 M. Kurang lebihnya ya Mas. Kurang lebihnya. Itu kalau DPRD kabupaten. Ya. Dengan beberapa catatan tentunya. Satu, tim yang solid. Yang kedua, basis konstituen yang jelas. Tiga, uang yang sudah dipersiapkan. Kalaupun punya uang tapi tidak punya tim yang solid, maka akan sama saja. Boncos. Boncos. namanya. Punya uang, punya tim, tapi Nggak kalau nggak punya punya uang. kalau nggak punya konstituen, nggak punya basis massa yang mau digarap, ya sama aja. Punya Nggak konstituen, punya tim solid, punya konstituen tapi nggak punya uang, ya sama aja. Intinya 3 hal itu. Sebenarnya Harus kita kuat. Berarti itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari dong Mas, gak cuma Ya. setahun 2 tahun aja tuh harus. Betul. Misalkan pemilu 2029 pasti hari ini pun sudah pada membahas ya Mas. Ya, strategi ya nanti paling nggak, amin, menuju 2 5 tahun tahun ke lah. depan. Itulah politik guys. ya begitulah. Gimana Ya. minat jadi caleg? Enggak sih Mas. Kalau di daerah kamu jadi anggota dewan habis berapa miliar kawan-kawan? Tulis di kolom komentar. Yuk kita Sebanyak-banyaknya. diskusi yuk. Kita diskusi. Di sini kita diskusi aja, saling ngasih informasi ya Mas, Betul. biar pada makin pinter-pinter ini rakyat Indonesianya nih. Oke. Oke. Nah, gitu saja dari kami. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Bye-bye. lupa like, komen, dan subscribe karena komen. Nyalakan tombol loncengnya biar kalian bisa langsung bisa tahu kita upload video ya kan Mas? Oke, mau request kita mau bahas apa juga boleh. Ya di next video. Semakin banyak komen, semakin banyak engagement, semakin banyak yang nonton. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.